Channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Kenapa saham BBRI terus turun? Ini harga beli terbaiknya. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, saya akan membahas 4 saham yang menghasilkan kenaikan dan penurunan signifikan selama 1 minggu terakhir, yaitu BBRI, JPFA, Techim, dan Inco. Sebagai informasi, video ini merupakan satu topik baru di channel Baca Saham, di mana saya membahas saham yang mengalami kenaikan dan penurunan terbesar sepanjang 1 minggu terakhir. Rencananya, video seperti ini akan diupdate 1 minggu sekali, yaitu di hari libur bursa. Dengan mengevaluasi pergerakan harga seminggu terakhir, diharapkan bisa membantu Anda untuk membuat proyeksi ke depan, apalagi bagi mereka yang menganut konsep trading. Video ini murni dibuat berdasarkan grafik harga, tanpa melihat fundamental, kinerja keuangan maupun valuasi. Oh iya, harus diingat bahwa video ini bukan rekomendasi, dan setiap penjelasan yang saya bahas tidak ada jaminan kebenarannya. Apabila mengikuti video ini, Anda bisa profit tapi bisa juga rugi. Selalu disclaimer on ya, dan risiko investasi ditanggung Anda sendiri. Pertama, PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Saham ini dibuka dengan angka 4.050 pada hari Senin 10 Mei. Di hari Selasa, ditutup pada angka 3.990, artinya turun minus 1,48%. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 3.980 sampai 4.090. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sale BBRI adalah sebagai berikut. 1 RX dengan harga 4.025, 2 ZP dengan harga 4.000, 3 AK dengan harga 4.014. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham BBRI dengan harga di atas 4.000. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat BBRI ada di angka 3.950 dengan resisten 4.150. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy BBRI di angka 3.950. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, tidak ada informasi yang disampaikan. Kedua, PT Java atau JPFA. Saham ini dibuka dengan angka 2.100 pada hari Senin 10 Mei. Di hari Selasa, ditutup pada angka 2010, artinya turun minus 4,29% dalam 1 minggu. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 1995 sampai 2140. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net sale JPFA adalah sebagai berikut. 1 BK dengan harga 2050, 2 RX dengan harga 2023, 3 TP dengan harga 2021. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi penjualan saham JPFA dengan harga di atas 2021. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat JPFA ada di angka 1870 dengan resisten 2230. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy JPFA di angka 1870. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, tidak ada informasi yang disampaikan. Saham ketiga, PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia atau Techim. Saham ini dibuka dengan angka 10.200 pada hari Senin 10 Mei. Di hari Selasa, ditutup pada angka 11.200, artinya naik 9,80% dalam 1 minggu. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 10.150 sampai 11.550. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy Techim adalah sebagai berikut. 1 YU dengan harga 11.043, 2 CC dengan harga 11.161, 3 MS dengan harga 10.883. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi pembelian saham Techim dengan harga di atas 10.883. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat Techim ada di angka 9.300
dengan resisten 12.650. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy Techim di angka 9.300. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, tidak ada informasi yang disampaikan. Keempat, PT Vel Indonesia atau Inco. Saham ini dibuka dengan angka 5.150 pada hari Senin 10 Mei. Di hari Selasa, ditutup pada angka 5.550. Artinya, naik 7,77% dalam satu minggu. Dari grafik ini, kita bisa melihat bahwa dalam sepekan, saham ini bergerak di angka 5.150 sampai 5.600. Adapun 3 sekuritas terbesar yang melakukan net buy Inco adalah sebagai berikut. 1 YU dengan harga 5.391, 2 CS dengan harga 5.379, 3 CC dengan harga 5.402. Dari data ini, kita bisa melihat terjadi pembelian saham Inco dengan harga di atas 5.379. Bagi kamu yang ingin membeli saham ini, mungkin pembahasan berikut bisa membantu. Menurut saya pribadi, support terkuat Inco ada di angka 4.800 dengan resisten 5.800. Adapun harga yang dapat dipertimbangkan untuk saham ini adalah best buy Inco di angka 4.800. Ingat, angka yang dicantumkan hanya pendapat pribadi, berdasarkan grafik, tanpa melihat kinerja keuangan dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kebenarannya, dan Anda bisa saja rugi. Disclaimer on tetap berlaku. Untuk berita tentang saham ini sepanjang minggu berjalan, tidak ada informasi yang disampaikan. Demikianlah pembahasan pada video ini. Semoga memberikan pemahaman kepada kamu semua. Sebagai informasi, harga yang disebutkan mengacu dari data historis, statistik, ataupun grafik. Tidak ada analisa fundamental atau valuasi yang dilakukan, sehingga saya pribadi tidak menentukan saham itu baik atau buruk secara fundamental. Begitu juga dengan valuasinya. Video ini murni membahas peningkatan dan penurunan terbesar selama seminggu berdasarkan harga saham, dengan tidak melakukan filter secara fundamental. Untuk itu, selalu utamakan analisa sebelum mengambil keputusan. Seperti biasa, saya mau menyampaikan bahwa baca saham punya 2 e-book saham, yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta mengatur manajemen dalam membeli saham. Kedua, Analyst Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca laba rugi, dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan Analyst Report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silahkan DM saja di Instagram @bacasaham atau WA ke nomor yang tertera di bawah ini. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Thank you.